Mari saat ini kita bersukacita dan memuji Tuhan kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Sumber sukacita kita, amin. Amin. Dialah yang memberikan sukacita bagi setiap kita yang setuju, suruhkan amin. Amin, amin. Haleluya. Mari bersama-sama serukan. Buat Tuhan, kita akan memujikan namanya, kita akan memuliakan namanya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan. I will sing of your love for me. In my life you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. Change my crying into dancing. My lips shall praise you now. Oh, we praise you now. Oh, nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop
stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Praise you now. Oh, I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You've changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Praise you now. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Oh, 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 we praise you now. Oh, oh. Mari sekarang kita bertepuk tangan buat Tuhan. Sebab dialah Tuhan Raja kita. Kita akan memuji namanya lebih meriah lagi. Woo! Praise you forever. Praise you forever. Everything in me, praise the name of Jesus. Praise you forever. Praise you forever. Everything in me, praise the name of Jesus. Praise you forever. Praise you forever. Everything. Mari yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita lompat. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Oh, 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 we praise you now. Jesus, lebih meriah lagi buat Tuhan. Shalom Heroes. Nah, kita ketemu lagi di ibadah online service di Hero of God. Nah, pada kali ini saya akan membuka dengan membacakan satu ayat di Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Di surat Filipi ini dikenal sebagai surat sukacita. Jadi ada banyak kata sukacita ini tersebar di seluruh pasal-pasal dari surat ini. Juga ada nasihat bersukacita di pasal 23 dan 4.
Nah, kemudian nada penulisan Paulus dalam menulis surat ini pun berbeda dengan surat-surat yang lain. Jadi di dalam surat Filipi ini nada penulisannya ringan, penuh sukacita. Nah, tetapi pada lain sisi, surat Filipi ini juga dikenal sebagai surat dari dalam penjara. Jadi maksudnya itu Paulus ini menulis surat Filipi ketika dia berada di dalam penjara. Dia berada dalam satu situasi yang secara manusiawi biasanya itu kita akan sulit untuk bersukacita. Nah, karena memang di dalam penjara pasti kita akan mengalami kesulitan untuk bersukacita. Siapa yang senang berada di dalam penjara? Nah, dari sini kita belajar bahwa sukacita yang sejati itu seharusnya tidak bergantung dari situasi yang kita alami. Dalam kitab Mazmur itu kita sering menjumpai bagaimana pemazmur itu bersukacita di tengah situasi yang berat yang dialaminya. Nah, mengapa bisa demikian? Nah, dari salah satu artikel yang saya baca itu dikatakan hidup yang kita jalani ini 30% itu adalah fakta atau situasi hidup yang sedang terjadi dan 70% itu adalah respon kita dalam menghadapi situasi tersebut. Artinya kita bisa saja mengalami situasi yang sulit seperti contohnya Rasul Paulus tadi yang berada di dalam penjara. Tetapi situasi itu hanya berkontribusi 30% dalam kehidupan kita. 70%-nya yaitu bagaimana respon kita atau tanggapan kita dalam menghadapi situasi tersebut. Jika kita mengembangkan respon yang negatif, maka keadaan itu akan menjadi semakin buruk. Berbeda halnya kalau kita memberikan respon yang positif, maka kita akan tetap bersukacita dalam walau kita menghadapi situasi yang seperti Paulus hadapi atau kita berada dalam situasi yang buruk. Tentu saja respon positif ini itu tidak boleh hanya berdasarkan pada landasan yang labil. Jadi misalnya kita respon positif ya kayak istilahnya kayak moro-moro aja kita. Ya sudah aku harus merespon positif. Tapi kita ini harus mempunyai dasar yang kuat untuk kita bisa merespons situasi tersebut secara positif. Sebagai orang Kristen kita harus bersyukur karena kita mempunyai dasar yang kuat agar kita tetap bisa bersukacita, agar kita tetap bisa berharap di tengah kondisi yang buruk. Apa dasarnya agar kita tetap bisa bersukacita? Dasarnya yaitu karena kita punya Tuhan Yesus Kristus. Kita punya Allah yang luar biasa baiknya dalam hidup kita. Tuhan yang begitu mengasihi kita dan selalu hadir menyertai kita di tengah situasi apapun. Jadi Sidney Muede di dalam lagunya Selalu Bersamaku dia mengatakan di dalam kesesakan maupun di dalam kemenangan ku tahu engkau selalu besertaku. Jadi di dalam apapun situasi kita tuh harus tahu bahwa Tuhan itu selalu ada bersama kita. Itulah sebabnya nasihat Rasul Paulus yang mengatakan bahwa bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Jadi artinya kita diminta untuk tetap bersukacita dalam situasi atau kondisi apapun dengan Tuhan Yesus sebagai dasarnya. Kemudian pemazmur juga dengan tegas menyatakan di Mazmur 43:4 dikatakan bahwa maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Jadi pemazmur mengatakan bahwa Tuhanlah itu adalah sumber sukacita dan kegembiraannya. Khususnya kalau kita sedang menghadapi situasi ini, situasi kita menghadapi pandemi COVID ini, maka pasti ada sisi kehidupan kita yang terdampak. Misalnya dari bidang ekonomi dan lain-lain. Nah, bagaimana dalam menghadapi situasi tersebut kita harus tetap memelihara sukacita yang sejati yang sudah Tuhan berikan pada hidup kita. Dengan kita bersandar kepada Tuhan, maka kita memiliki sukacita yang sejati itu. Sukacita yang tidak dipengaruhi oleh situasi di sekeliling kita. Sekarang, mengapa sukacita itu penting? Kita ini memerlukan sukacita agar kita ini bisa memiliki kekuatan dalam menghadapi kehidupan. Jadi Allah berfirman kepada Nehemia di Nehemia 8 ayat di Nehemia 8 ayat 10 itu Nehemia mengatakan bahwa sukacita dari Tuhan itulah kekuatanku. Ya, jadi pada waktu itu Nehemia ini disuruh Tuhan untuk membangun kembali tembok-tembok di sekitar Yerusalem. Dan orang-orang Nehemia ini mulai lelah. Kemudian dia juga ada intimidasi dari orang-orang di sekitarnya. Tetapi dalam situasi tersebut
Nehemia tetap mengatakan bahwa sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatanku. Jadi dengan sukacita dari Tuhan, dia tetap bisa kuat dalam melanjutkan pembangunan tembok-tembok Yerusalem. Sukacita ini merupakan hal yang penting agar kita bisa menanggung beban hidup kita. Kita pasti pernah memiliki sakit hati dan lain-lain, tetapi sukacita dari Tuhan itu yang akan menghapus segala beban dari dalam hati kita. Jadi kita bisa merasa plong saat kita memiliki sukacita dari Tuhan. Sukacita yang dari Tuhan itu merupakan sukacita yang tidak peduli bagaimanapun keadaan kita. Sukacita yang tidak memandang situasi di sekitar kita. Juga dikatakan dalam Alkitab ini kita memiliki sukacita yang berlimpah-limpah. Nah, jadi meskipun melalui air mata atau penderitaan, tetapi sukacita kita harus tetap berlimpah-limpah. Nah, kemudian bagaimana cara agar kita memiliki sukacita? Di Yohanes pasal 15, nanti kalau kalian baca, itu ia menjelaskan bagaimana kita bisa memiliki sukacita yang dari Tuhan. Nah, di ayat yang 1 sampai ayat berapa itu saya lupa, tapi dikatakan itu bahwa Tuhan itu mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Nah, jadi Tuhan itu memberitahu kita bahwa kamu itu adalah ranting-ranting. Jadi kamu harus tetap berpegang padaku. Nah, jadi apa artinya kita ini tinggal di dalamnya? Jadi yang pertama yaitu bagaimana kita bisa memiliki sukacita, yaitu kita harus berpegang teguh pada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Jadi di Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai 5 itu dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kecuali ia tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah kecuali kamu tinggal di dalam aku. Ayat 5, setiap orang yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuat banyak, karena terpisah dari aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam Yohanes ini dikatakan bahwa kita sebagai ranting-rantingnya itu harus tetap berpegang pada pokok anggurnya. Kalau ranting tidak menempel pada pokok anggur, bagaimana dia bisa berbuah? Nah, demikian kehidupan kita. Kita kalau nggak menempel sama Tuhan, kita nggak tinggal di dalam Tuhan, bergantung pada Tuhan, bagaimana kita bisa memberi buah bagi orang-orang di sekitar kita. Agar kita bisa menjalani kehidupan kita dengan penuh sukacita, itu kita harus tetap menempel pada pokok anggurnya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jadi kita harus bergantung, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, benar-benar mengandalkan Tuhan. Jadi kemudian nanti dikatakan di Yohanes 15 ayat 11, dikatakan nanti, hal-hal ini aku katakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalammu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi syarat agar sukacita kita menjadi penuh yaitu kita tinggal di dalam Tuhan dan melekat kepada Tuhan. Karena tanpa sukacita sejati kita ini nggak bisa berbuat apa-apa. Hidup kita nggak akan berarti. Tanpa Tuhan Yesus hidup kita nggak akan berarti. Sukacita hanya ditemukan di dalam Yesus. Tuhan adalah sumber sukacita kita. Jadi janganlah kita berputus asa kalau kita sedang menghadapi kesulitan. Tetapi kita tetap berpegang pada Tuhan. Dan nantikanlah bahwa Tuhan pasti akan memberikan keselamatan bagi kita. Pasti akan menolong kita. Jadi inti dari renungan kali ini adalah bersukacitalah senantiasa kepada Tuhan. Tetap bersukacita. Apapun keadaan kita tetap bersukacita. Karena kita tahu bahwa kita punya Tuhan Yesus yang maha besar. Yang begitu baik dalam kehidupan kita. Nah, mari kita berdoa, Eros. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pesan firman Tuhan ini, Bapak, yang Kau sudah mengingatkan kami untuk kami tetap bersukacita apapun keadaan yang kami alami, apapun kesulitan yang kami hadapi, Bapak. Kami tahu kami punya Engkau Allah yang besar, Allah yang lebih besar dari masalah kami, dan kami mau Bapak memberikan sukacita-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menjalani kehidupan kami dengan sukacita yang sejati, yang tidak dipengaruhi oleh situasi di sekitar kami. Kami juga bersyukur Bapa, Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami, Engkau selalu memelihara hidup kami. Kami juga bersyukur Bapa, Engkau juga memberkati keluarga kami, orang-orang yang ada di rumah kami. Engkau memberkati kami sendiri Bapa, dan biar hidup kami semakin memuliakan nama-Mu dan kami menjadi terang bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kami punya Engkau Allah yang sangat baik Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hello Eros, thank you for joining us today. Kalian bisa memberikan persembahan kalian dengan cara scan QR code di sebelah sini.
Okay, thank you and God bless you.